POV Firza. Aku pulang ke rumah setelah seharian mencari nafkah dengan menjadi ojek online. Menjadi ojek online capek sekali, karena harus bekerja di bawah terik matahari, dan kerja di bawah gerimis. Punggung dan tangan pegal sekali. Lebih enak menjadi driver taksi online, karena hanya duduk manis di kursi empuk dan adem, karena mobil ber-AC. Tapi sudah ketahuan Nisa, aku tidak diperbolehkan memakai mobil untuk taksi online. Padahal, aku sudah menyembunyikannya rapat-rapat, tapi masih ketahuan juga. Apalagi sekarang mobil sudah diambil oleh Nisa. Entah apa maksudnya mengambil mobilku, padahal Nisa sudah punya mobil. Aku memarkirkan motorku di garasi. Lalu aku berjalan masuk ke dalam rumah melalui pintu ruang tengah. Tiba-tiba Fani muncul di pintu ruang tengah. "Mbak Firza, tadi Mbak Nisa kesini," ucap Fani. "Sekarang mana Mbak Nisanya, Dek?" Tanyaku balik, seraya menyambut uluran tangan Fani yang akan menyalamiku. "Sudah pulang, Bang. Semua perabotan rumah ini sudah dibawa Mbak Nisa pakai 2 mobil busu," ucapnya. "Astaga, serius, Dek?" ujarku. "Iya, serius, Bang. Cuma tersisa sofa dan ranjang kamar utama. Yang lainnya bersih," ujar Fani. "Ya Allah, kemarin mobil yang dibawa, sekarang perabotan. Jangan-jangan besok rumah ini yang dibawanya," ucapku frustasi. "Kalau rumah dibawa, ya nggak bisa lah, Bang. Masa rumah mau dinaikin mobil busu? Nggak muat lah," jawabnya. "Kalau rumah bisanya dijual, bukan dibawa," jawabku. Fani ini memang kadang telat nyambung. "Oh iya juga ya, Bang. Jangan sampai, Bang. Nanti kita tinggal di mana? Kalau rumah dijual, otomatis pavilion juga kan dijual, karena masih satu pekarangan," ucap Fani. "Itu yang abang khawatirkan. Mbak Nisa takutnya nekat," ucapku. "Abang cari Mbak Nisa. Rayu Mbak Nisa dong, supaya rumah ini jangan dijual, supaya mobil dikembalikan, dan perabotan rumah juga dikembalikan," ucap Fani. "Tadi abang sudah ke toko. Nggak ada Mbak Nisa. Abang nggak tahu di mana Mbak Nisa. Abang telepon Mbak Nisa, nggak pernah diangkat," ungkapku. Aku berjalan masuk ke dalam rumah. Hanya ada sofa di ruang keluarga. Televisi dan karpet yang biasanya tergeletak manis sudah tidak ada. Benar-benar bersih. Aku masuk ke kamar utama yang selama ini aku tiduri bersama Nisa, dan 2 malam ini aku tiduri bersama Fani. Hanya ada ranjang saja. Lemari, nakas, dan meja rias sudah tidak ada. Kemudian aku duduk di sofa. Fani sudah duduk sejak tadi, sedang memainkan ponsel. "Dek, ini hasil abang kerja hari ini," ucapku seraya menyodorkan uang lembaran warna biru. "Aku bekerja dari pagi hingga pukul 3 sore. Aku sampai rumah pukul setengah 4 sore. Jadi, ojek online hasilnya lebih sedikit ya, Bang, dari taksi online. Padahal seharian kerja," tanya Fani. "Iya, Dek. Tarifnya kan lebih murah daripada taksi online," jawabku. "Kalau begini ya gimana Fani mau beli ponsel baru, mau shopping, mau beli skincare," ucapnya cemberut. "Sabar dulu, Dek. Berdoa, semoga hasil kerja abang semakin hari semakin banyak," ucapku. Sabar terus, Bang. Menikah sama abang kayak kursus sabar aja," ucap Fani.
Aku terdiam. Dulu Nisa tidak pernah mengeluh saat kami baru pertama menikah. Gajiku kecil. Justru Nisa memutuskan untuk bekerja juga membantuku mencari nafkah. Tapi Fani banyak menuntut. Ah, kenapa aku teringat Nisa? Istri yang sudah 1 bulan lebih ini aku sia-siakan. Aku juga kangen sekali dengan anakku Azam. Aku langsung mandi dan berganti pakaian. Aku akan mencari Nisa di toko. Sesampainya di toko, Nisa tetap tidak ada. Kata karyawan, hari ini Nisa belum ke toko. Setelah itu, aku menuju rumah ayahnya Nisa. Kata ayah, Nisa tidak ada di rumahnya. Kemudian aku ke rumah saudaranya Nisa. Namanya Bude Upi. Kata Bude Upi, Nisa sudah sekitar 2 minggu tidak ke rumahnya. Terakhir ke rumah Bude Upi bersama temannya 2 minggu yang lalu. Akhirnya aku pulang dengan tangan hampa. Karena hanya ayah Nisa dan Bude Upi saja yang aku tahu sebagai keluarga Nisa. Aku pulang hari sudah gelap. Pukul 10 malam. Aku berjalan memasuki rumah dengan lesu. Dari mana bang? Jam segini baru pulang. Pergi gak pamit? Fani tanya tadi mau kemana kok diam saja? Tanya Fani yang sedang menungguku di sofa. Mencari Mbak Nisa. Jawabku, seraya berjalan masuk ke kamar. Fani mengekoriku. Mbak Nisa ketemu nggak bang? Tanyanya penasaran. Nggak ketemu. Jawabku. Aku meletakkan dompet kempesku yang tidak ada isinya. Hanya berisi KTP dan STNK motor. Dan meletakkan ponselku di bawah bantal. Karena sudah tidak ada nakas lagi. Aku langsung merebahkan tubuhku yang teramat lelah ini di ranjang. Abang sudah makan? Tanya Fani. Belum, abang gak lapar. Jawabku. Ayo makan dulu bang. Fani masak nasi goreng. Ajak Fani. Enggak dek, abang bosan nasi goreng terus. Kenapa nggak beli lauk dan sayuran, biar bervariasi dan sehat? Ungkapku. Uangnya nggak cukup bang, abang kasih uang saja pas-pasan. Jawab Fani. Makanya Fani bantu abang kerja nyari uang, supaya kebutuhan tercukupi. Kayak Mbak Nisa dulu, waktu baru nikah sama abang. Ujarku. Males ah, Fani capek kalau kerja. Yang wajib mencari nafkah kan suami. Suami wajib memberi nafkah kepada istri. Ucapnya. Ya sudah, abang mau tidur, ngantuk. Ucapku seraya menyelimuti tubuhku yang dingin karena malam-malam mengendarai sepeda motor. Aku memejamkan mataku. Aku malas debat dengan Fani. Pikiranku sedang kalut soal Nisa. Juga tentang mobil dan perabotan rumah yang dibawa Nisa. Apa maksud Nisa melakukan itu? Pertanyaan itu terus muncul di kepalaku. Kapan abang sembuh? Sudah lebih sebulan, abang belum ngasih nafkah batin ke Fani. Ucapnya. Aduh, Fani ini bukannya menenangkan, justru menambah beban pikiran saja. Kalau aku jawab sabar, nanti Fani pasti menjawab seperti tadi. Aku tidak menjawab. Aku pura-pura sudah tidur saja. Beruntung Fani tidak bertanya lagi. Mungkin mengira aku sudah tidur. Sudah 1 minggu aku menjalani hari-hariku tanpa Nisa dan Azam. Hanya ada Fani yang terasa membosankan. Tidak bisa disentuh juga tidak mau membantuku mencari uang. Setiap hari hanya bermain ponsel dan tidur. Mengerjakan pekerjaan rumah juga hanya sedikit.
karena hanya memasak nasi goreng dan beres-beres pavilion. Nisa kemana ya? Aku setiap hari mampir ke toko, kata karyawan. Nisa setiap hari ke sini, tapi hanya sebentar. Tidak pernah dalam waktu bersamaan denganku. Jamnya pun berubah-ubah, tidak tentu. Padahal aku berharap bisa bertemu Nisa. Aku ingin mengajak Nisa dan Azam pulang. Aku kangen sekali dengan mereka. POV Firza. Pagi ini, tepat 11 hari Nisa pergi dari rumah ini. Setiap hari, aku selalu kepikiran bagaimana keadaan Nisa dan Azam saat ini. Pernah aku menunggunya di toko hampir seharian, namun Nisa tidak muncul-muncul. Padahal kata karyawan, biasanya setiap hari selalu datang 1 kali. Akhirnya aku pergi dan melanjutkan bekerja sebagai ojek online. Supaya pulang aku tetap membawa uang. Kalau aku pulang hanya membawa uang sedikit, Fani pasti cemberut dan marah. Fani pasti mendiamkanku hingga pagi hari. Aku ajak bicara tidak mau menjawab sama sekali dan tidur membelakangiku. Kalau Nisa tidak pernah 1 kali pun menampakkan wajah cemberut di hadapanku. Kalau lagi marah denganku, Nisa masih memperlakukanku dengan baik. Masih mau diajak berbicara. Tidur pun masih seperti biasa. Saat aku akan mengeluarkan motorku dari garasi, aku mendengar ada yang mengetuk gerbang rumahku. Aku langsung berjalan menuju gerbang. Ada apa, Pak? Tanyaku kepada seorang laki-laki berumur sekitar 40-an yang berdiri di luar gerbang. Muncul banyak orang juga dari dalam mobil. Ternyata ada 2 mobil, seperti sebuah keluarga besar. Maaf, Pak, saya mau membereskan rumah ini bareng keluarga saya. Bisa dibukakan gerbang ini? Saya mau masuk. Jawab laki-laki itu ramah. Maksudnya membereskan gimana, Pak? Tanyaku bingung seraya membuka gerbang. Saya besok mau pindah ke rumah ini. Jadi hari ini mau saya bereskan. Sekalian mau memasukkan perabotan-perabotan. Ucapnya yang membuatku semakin bingung. Aku tidak mengerti maksud pembicaraannya. Bapak ini siapa ya? Maaf, saya belum paham. Tanyaku lagi, karena aku semakin bingung mendengar ucapannya. Saya pembeli rumah ini. Rumah ini sudah saya bayar cash 10 hari yang lalu. Senilai 1,5 miliar, Pak. Bapak supirnya Bu Nisa ya? Kemarin Bu Nisa bilang begitu. Katanya, Bapak dan istri Bapak yang pembantu Bu Nisa yang sekarang tinggal di pavilion akan pergi 10 hari lagi. Jadi Bapak dan istri Bapak kapan mau pergi dari sini? Soalnya besok saya sudah pindah. Jelasnya panjang lebar. Aku mencerna setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak itu. Jadi Nisa sudah menjual rumah ini 10 hari yang lalu. Seketika lututku lemas, perutku mulas, rahangku mengeras, dadaku naik turun menahan emosi. Nisa keterlaluan sekali. Kurang ajar Nisa ini. Tega sekali menjual rumah ini tanpa persetujuanku. Jahat sekali. Sudah mengusirku secara halus. Ya Allah, aku harus bagaimana? Nisa memang nekat sekali. Nisa juga tega sekali bilang kepada bapak itu kalau aku supirnya dan Fani pembantunya. Benar-benar keterlaluan. Padahal aku suaminya. Tapi akunya sebagai supirnya. Ya Allah, benar-benar Nisa ini ya. Apa? Rumah ini sudah dijual oleh Mbak Nisa. Tiba-tiba Fani berbicara. Aku tidak tahu kalau Fani sudah ada di dekatku.
Entah sejak kapan Fani ada di dekatku. Iya, Bu. Ini surat-suratnya. Sudah berpindah tangan ke saya. Dan ini bukti transfer pembayaran rumah ini ke rekening Mbak Nisa. Kata Mbak Nisa, ranjang dan sofa di dalam rumah itu bonus buat saya. Kalau barang-barang di pavilion, tidak. Karena akan dibawa pindah oleh Bapak dan Ibu. Ucap Bapak itu seraya menunjukkan internet banking di ponselnya. Ya, benar ini nomor rekening milik Nisa. Ingin sekali aku menangis, tapi aku malu. Andai tidak ada orang satupun, aku pasti sudah menangis sejadi-jadinya. Meraung-raung, duniaku seperti runtuh. Setelah aku kehilangan Nisa, Azam, mobil, sekarang rumah juga turut lenyap. Entah kemana rimbanya. Bagaimana, Pak? Saya masuk ya? Ucapnya. Iya, Pak. Nanti saya langsung pindah keluar dari pavilion. Jawabku lemas. Aku lihat Fani mulai menangis. Memang aku juga seperti tidak percaya atas kenyataan yang aku hadapi ini. Aku tidak menyangka Nisa sekejam ini. Aku berjalan masuk ke kamar utama dengan langkah lemas, membuka lemari yang hanya ada baju-bajuku. Aku memasukkan semua baju-bajuku ke koper dengan lesu. 2 koper sudah berisi baju-bajuku. Aku menyeret koperku keluar kamar. Aku menoleh ke belakang sesaat sebelum mencapai pintu keluar kamar. Kamar yang sudah bertahun-tahun aku tempati bersama Nisa, kini hanya tinggal kenangan. Aku berjalan menuju ruang tengah. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru rumah. Aku kangen suara tawa dan tangis Azam di rumah ini, dan suara candaan Nisa. Sekarang tidak bisa aku dengar lagi di rumah ini. Rumah ini sudah milik orang lain. Selamat tinggal rumah kenangan. Aku berjalan keluar rumah lewat pintu ruang tengah. Berjalan menuju pavilion. Aku melihat bapak itu dan keluarganya berjalan menuju teras ruang tamu. Aku meletakkan koperku di teras pavilion. Aku masuk ke kamar pavilion. Tampak Fani sedang menangis terseduh-seduh. Dek, ayo kita pergi dari sini. Jangan menangis terus, Dek. Ajakku ke Fani. Aku berusaha tegar walaupun aku juga sangat terpuruk menerima kenyataan ini. Mbak Nisa jahat banget sih, Bang. Mbak Nisa rakus. Semua dijual. Semua dimakan sendiri. Aku benci Mbak Nisa. Fani marah-marah dan mengumpat. Sudah, Dek. Nanti saja marah-marahnya. Sekarang kita keluar dulu dari rumah ini, sebelum kita diusir sama orang tadi. Ucapku. Kita pergi kemana, Bang? Tanyanya di sela isak tangisnya. Ke rumah adek. Jawabku. Aku tidak tahu harus tinggal di mana selain di rumah Fani. Rumahku sudah reot, Bang. Bocor di mana-mana. Nggak nyaman ditempati. Jawabnya cepat. Nggak apa-apa, Dek. Nanti kalau ada uang abang perbaiki. Tidak ada pilihan lagi selain tinggal di rumah adek. Ucapku. Sekarang berkemas-kemas, Dek. Baju adek masukkan ke koper semua. Abang mau menghubungi tempat sewa angkutan untuk pindahan. Barang-barang di pavilion ini kita bawa ke rumah adek. Lumayan ranjangnya lebih bagus daripada ranjang di rumah adek yang sudah goyang-goyang mau ambles. Ucapku. Aku malu sama tetangga-tetangga, Bang, kalau kita tinggal di sana. Apalagi membawa barang-barang murah ini. Bukan barang mewah. Kan setahu mereka aku menikah dengan orang kaya. Lanjutnya. Sudah, Dek. Sekarang jangan mikir ke arah situ dulu.
Kita pergi dari sini dulu, sebelum kita diusir mereka. Nanti kita malu sama tetangga-tetangga di sini, ujarku. Aku menghubungi nomor tempat sewa angkutan. 30 menit kemudian, mobil angkutan bak terbuka datang. Aku mengeluarkan semua barang-barang dari pavilion. Ada ranjang, lemari, kursi dan meja ruang tamu, kursi teras, sofa kecil, televisi layar tipis tapi kecil, rak televisi, kulkas, mesin cuci, dan perabotan dapur, yang semuanya serba kecil dan murah. Lumayanlah daripada tidak ada sama sekali. Setelah semua barang kami masukkan ke bak mobil, sekalian 4 koper kami, barang-barang di pavilion sudah kosong. Aku dan Fanny keluar pavilion berjalan gontai menuju motorku terparkir. Aku melihat ke seluruh pekarangan rumahku. Hatiku sedih sekali. Semua tinggal kenangan. Kebahagiaanku bersama Nisa dan Azam selama tinggal di rumah ini sekarang sudah sirna. Ayo bang, sopir mobil itu sudah nungguin, kan mengekorin kita. Ucapan Fanny membuyarkan lamunanku tentang masa-masa indah saat bersama Nisa dan Azam di rumah ini. Aku harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Ayo naik, ucapku saat aku sudah menaiki motorku. Aku menjalankan motorku keluar gerbang. Sesampainya di gerbang, aku menengok ke belakang. Terlihat ada bayang-bayang wajah Nisa dan Azam sedang bermain di halaman rumah. Bayangan semu. Aku tersadar saat Fanny menepuk pundakku. Ayo bang, jalan, ucapnya. Aku menjalankan motorku menuju rumah Fanny dengan rasa terpuruk dan frustasi. Bersambung.